Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga tetap sehat selalu ya. Sebelum Bu Rati melakukan atau melanjutkan materi selanjutnya, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Bu Rati akan melanjutkan masih tentang obat-obat sistem pencernaan. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang antispasmodik ya. Antispasmodik itu merupakan apa sih? Obat yang namanya anti itu adalah obat ya, berarti zat atau obat yang bisa menghalangi. Ini yang dapat digunakan untuk mengurangi atau melawan kejang otot sering mengakibatkan nyeri perut ya. Yang ini berarti ada di saluran pencernaan kita. Nah, zat atau obat ini biasanya mengurangi dengan melawan kejang otot. Seperti halnya kalian sakit perut ya, seperti head ya, nyeri head itu bisa dikurangi atau yang bisa dikurangi dengan obat-obatan yang namanya antispasmodik. Nah, untuk obatnya yang biasanya digunakan dalam antispasmodik, salah satu contohnya adalah atropin sulfat, alkaloid beladon. Ini biasanya diekstrak bisa melalui tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian ada injeksi atropin, biasanya juga ada tablet dari 10 mg dan 10 dan 20 mg. Nah, seperti itu. Kemudian obat-obatan sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu adalah kolagoga. Apa sih kolagoga? Saya sering mendengar kata kolagoga, tapi saya nggak tahu istilah tentang kolagoga. Nah, kolagoga itu adalah obat yang digunakan sebagai peluru atau penghancur batu empedu. Nah, biasanya obat-obatan ini sangat diresepkan oleh dokter, tidak boleh terjual secara bebas. Nah, batu empedu merupakan penyakit terjadi pada saluran cerna atau kandung empedu. Ya, ini sangat-sangat sakit sekali ya, karena terjadi sumbatan. Nah, terdapat 3 jenis batu empedu ya. Nah, kita punya tiga jenis batu empedu. Ya, yang pertama adalah batu kolesterol, batu pigment, dan batu kalsium karbonat. Nah, ini sifatnya dia itu seperti kristal ya. Kalau dilihat di dalam mikroskop, dia seperti batu-batu kristal ya. Yang kalau terjadi sumbatan di dalam itu akan mengakibatkan nyeri di dalam saluran saluran kencing dan sebagainya itu. Kemudian obat kolagoga itu eh, salah satu contohnya adalah asam kenodeoksilat ya. Nah, ini note untuk wanita hamil itu tidak boleh disarankan untuk wanita hamil karena apa? Eh, Sangat takutnya mempunyai side effect atau efek samping untuk wanita hamil. Jadi tidak direkomendasikan untuk ibu hamil mengkonsumsi obat ini. Nah, dosisnya yang baik atau dosis peliharanya berapa Bu Rate? Dosisnya 2 kali sehari sebanyak biasanya 750 sampai 1250 mg pada saat makan. Jadi pada saat makan boleh kalian konsumsi ya. Artinya biasanya itu masyarakat itu sedikit bingung ya dengan setelah makan sebenarnya salah kaprah. Artinya sebelum makan artinya dijeda dulu 1 jam sebelum kalian makan itu minum obat dulu. Kemudian ada lagi setelah makan ya. Setelah makan itu artinya gini, makan dulu, kemudian dijeda waktunya berapa jam, mungkin 1 jam atau 2 jam boleh baru dikonsumsi uh, obatnya. Tetapi kalau di sini pada saat makan boleh kok, pada pada dijeda mungkin 5 menit setelah kalian makan itu boleh langsung dikonsumsi seperti itu. Nah, ini uh, obat-obatan ini ya, metokol dan sebagainya itu biasanya sebagai pelindung hati. Obat yang digunakan sebagai suplemen untuk melindungi atau meringankan atau menghilangkan gangguan fungsi hati karena bahan kimia ya, ini metionin ini. Ya, biasanya ini
obat-obat yang sifatnya dia suplemen atau membantu proses sebelumnya ya, membantu prosesnya. Karena bahan kimia ini contohnya ada metionin, vitamin, kurkuma, asam amino ya. Ini kayaknya biasanya diresepkan ya, obat-obat yang diresepkan. Nah, sebenarnya Bu Rate juga ada tugas buat kalian ya. Beberapa hal ya yang kemarin sudah kita review sedikit. Nah, ini ada beberapa obat yang harus kalian bandingkan ya. Buatlah keunggulan H2 reseptor blocker second generation dibandingkan dengan first generation ya. Jadi ada beberapa yang harus kalian ketahui ya. Kenapa sih ada golongan H2 reseptor blocker dua generasi dan satu generasi, perbedaannya ada di mana? Nah, silakan kalian langsung di Google Classroom ya. Silakan kalian Google di Google Classroom. Nah, PPT ini juga akan saya sharing langsung di Google Classroom kalian. Silahkan kalian pelajari. Nah, seperti itu ya. Terus nah, ini ada tugas lagi ya. Silahkan kalian tulis di lembar kerja kalian, tulis tangan ya mengenai beberapa obat yang ada di sini ya. Obatnya yang pertama ada Mikrolak, ada Dulkolak, dan Laktulak ya. Nah, kalian harus menyebutkan komposisi, indikasi, efek samping, dan cara penggunaan dari Mikrolak itu bagaimana ya. Karena ini berbeda, ini bukan obat oral ya, ini bukan obat oral ya. Jadi kalian harus bisa menuliskan tangan ya, ditulis tangan cara penggunaannya bagaimana. Kemudian untuk Dulkolak juga sama, komposisi, indikasi, dosis, efek samping, dan cara penggunaannya pun bagaimana. Serta Laktulak ini juga sama, komposisi, indikasi, efek samping, dan cara penggunaannya bagaimana. Seperti itu. Kemudian nah, kita nanti ya di bab selanjutnya kita akan membahas tentang obat-obat sistem saraf pusat. Jadi tetap kalian pelajari dulu ya. PPT-nya ini juga akan saya share juga ya melalui Google Classroom. Silakan kalian masuk ya, silakan kalian masuk di Google Classroom kalian masing-masing. Ya, untuk absen hari ini ya Bu Ratih maaf sekali karena sedikit waktu. Insya Allah nanti kita lanjut ya ke selanjutnya yaitu mengenai obat-obat sistem saraf pusat. Ini agak lama nantinya ya. Nanti silahkan kalian tugasnya yang pertama ya, ini yang pertama perbedaan H2 blocker second generation sama first generation itu apa. Kemudian yang kedua ini ya, silakan ditulis tangan, difoto, kemudian diserahkan di Google Classroom. Seperti itu. Untuk absen hari ini, untuk kelas 11 ya, absen tokennya Akira 123 ya, kecil semuanya. Token untuk hari ini Akira. AKIRA 123 ya. Saya ulangi lagi untuk token hari ini untuk absen kelas 11 AKIRA 123 ya, kecil semuanya. Oke, terima kasih sekali. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.